warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Kami ya perkenalkan, saya Wahyu Agung Nugroho, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Kebetulan kami mendapatkan tugas di pendidikan guru penggerak ini pada modul 3.1 untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Nah, Ibu ya, sebagai kepala SD Negeri 2 Karanggadung, apakah Ibu berkenan untuk kami wawancarai terkait tentang pengambilan keputusan ya, berbasis nilai-nilai kebajikan ya, yang merupakan pengalaman bagi seorang kepala sekolah tentunya dalam mengambil sebuah keputusan ya dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Apakah Ibu bersedia untuk kami wawancara, Ibu? Silakan, monggo, untuk kepentingan ini saya bersedia. Ya, terima kasih sekali Bu atas kesediaannya. Mudah-mudahan nanti selama wawancara ini bisa berjalan dengan lancar dan nanti wawancara ini juga bermanfaat bagi kami dan juga nantinya mungkin juga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan kepala sekolah yang lain, barangkali dalam mengambil sebuah keputusan bisa menjadikan sebuah praktik baik, sehingga anggap saja wawancara ini seperti sharing praktik baik ya terkait kemungkinan Ibu tentunya dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih Bu. Langsung saja kami mulai terkait hal-hal yang ingin kami tanyakan. Yang pertama, selama ini ya sebagai seorang kepala sekolah, bagaimana Anda ini dapat mengidentifikasi ya kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun juga bujukan moral? Saya melihat dari ada atau tidaknya aturan yang dilanggar. Apabila ada aturan yang dilanggar, maka pertentangannya antara benar dan salah. Tapi jika tidak terdapat pelanggaran aturan, maka bisa jadi pertentangannya adalah benar dan benar. Kasus yang menimbulkan dilema atau pilihan sulit karena kedua-duanya baik dan benar, inilah yang disebut dilema etika. Tetapi ketika kasusnya dihadapkan pada pilihan yang satu benar, yang satu salah, maka itu disebut bujukan moral. Ya, luar biasa sekali pemahaman Ibu ya, sebagai kepala sekolah terkait tadi dilema etika dan juga bujukan moral ya. Untuk selanjutnya Ibu, pertanyaan yang kedua ya, selama ini sebagai seorang kepala sekolah, Ibu bagaimana ya Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin ya, tentunya di SD Negeri 2 Karanggadung, SD kita tercinta ya, terutama untuk kasus-kasus ya yang dimana ada dua kepentingan ya, yang sama-sama benar ya atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jika saya menghadapi kasus yang sama-sama benar, maka biasanya saya melakukan identifikasi secara mendalam terlebih dahulu. Kemudian saya akan melihat siapa-siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan setelahnya saya baru mengambil keputusan berdasarkan asas keadilan dan berupaya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Terima kasih sekali jawabannya ya, luar biasa. Untuk selanjutnya pertanyaan berikutnya, sebagai seorang kepala sekolah ya tentunya Ibu punya pengalaman dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, yang ingin saya tanyakan, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Anda lakukan ketika
mengambil sebuah keputusan yang selama ini Ibu tempuh di SD Negeri 2 Kalangbong ini? Prosedur yang saya tempuh antara lain saya akan mengidentifikasi kenapa permasalahan itu terjadi, siapa saja yang terlibat dan terkena dampaknya, kemudian mencoba meminta pertimbangan beberapa warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Ya, terima kasih sekali Ibu jawabannya. Yang selanjutnya masih terkait dengan pengambilan keputusan basis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Yang ingin saya tanyakan adalah sebagai seorang kepala sekolah, ya tentunya kita Ibu terutama ya punya pengalaman. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal selama ini saya anggap efektif adalah dengan melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Dan tentunya dengan mempertimbangkan bahwa keputusan itu baik untuk kepentingan banyak orang dan tidak ada pihak yang dirugikan. Terima kasih sekali jawabannya itu sangat luar biasa. Ini apa yang disampaikan Ibu terkait tadi hal-hal yang selama ini dianggap efektif ya. Untuk yang berikutnya Ibu yang ingin saya tanyakan ya, sebagai seorang kepala sekolah ya, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap atau merupakan tantangan ya bagi Ibu ya sebagai seorang kepala sekolah dalam pengambilan keputusan ya pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika adalah dalam mencari keputusan yang terbaik. Ketika kita harus mengambil keputusan yang sama-sama benar, tetapi diharuskan memilih salah satu yang diprioritaskan atau didahulukan. Dalam mengambil keputusan diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Luar biasa sekali jawabannya dari Ibu. Selanjutnya Ibu yang ingin saya tanyakan, masih ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait tadi pengambilan keputusan. Yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah apakah Ibu ya memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu ya, tata kala atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ya? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat ya, atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya ya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu laksanakan? Untuk hal tersebut menurut saya sifatnya opsional. Ketika kasusnya membutuhkan keputusan cepat, maka tentu saya harus menyelesaikannya di tempat dan saat itu juga. Tapi ketika kasusnya membutuhkan investigasi yang mendalam, maka tentunya saya akan membutuhkan banyak waktu dan biasanya saya buatkan schedule atau jadwal dalam penanganan. Iya, terima kasih sekali jawabannya Ibu terkait tadi ya prosedur tata kala atau jadwalnya. Menurut Ibu adalah sifatnya opsional ya. Pertanyaan selanjutnya Ibu ya, masih terkait pengambilan keputusan ini. Yang selanjutnya yang saya tanyakan adalah adakah seseorang ya atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu ya dalam pengambilan keputusan ya, tentunya masih dalam kaitannya dengan keputusan kasus-kasus dilema etika.
dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Hal tersebut menurut saya sedikit banyak dalam membantu dalam mencari alternatif solusi. Selain itu, komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam mengambil keputusan. Ya, terima kasih Ibu jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, ini terkait tadi hasil wawancara kita ya, tentunya dari semua hal ya yang telah Ibu sampaikan atau telah disampaikan tadi, menurut Ibu pembelajaran apa ya yang dapat Ibu petik atau Anda petik terkait dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah bahwa sebelum mengambil keputusan, kita diharapkan untuk terlebih dahulu menganalisa kasus yang ada dan membuat beberapa pertimbangan moral. Setiap keputusan yang kita buat tentunya tidak dapat memuaskan semua pihak yang terlibat. Di satu sisi ada yang merasa puas dan di sisi lain pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Semua itu terlibat pada pengambil keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Terima kasih sekali Ibu jawabannya yang sudah Ibu sampaikan kepada kami. Mudah-mudahan dari hasil wawancara ini jawaban-jawaban Ibu tentunya dapat menjadi sebuah pengalaman ya tentunya bagi kami yang mungkin ke depan kami juga sama seperti Ibu ya, karena kita sebagai seorang guru juga tentu sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ya, mudah-mudahan dari pengalaman yang Ibu sampaikan tadi juga dapat bermanfaat bagi kami. Oke, sekali lagi ya kami menyampaikan terima kasih atas sharing praktik baiknya yang selama ini Ibu laksanakan di SD Negeri 2 Karanggadung. Mudah-mudahan sharing praktik baik ini dapat bermanfaat bagi saya tentunya dan juga bagi kita semua sebagai insan pendidikan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Parjo. Selamat pagi juga Pak Parjo. Terima kasih Pak Parjo. Pada kesempatan pagi hari ini saya sowan ke SD Negeri 1 Karanggadung ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya Pak Parjo. Yang pertama tentunya untuk menyambung silaturahim. Kemudian yang kedua, kami mendapatkan tugas ya selaku CGP untuk melakukan wawancara terkait pengalaman panjenengan ya dalam pengambilan keputusan yang berbasiskan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya. Apakah Pak Parjo bersedia untuk kami wawancarai? Bersedia Pak Parjo. Oke, terima kasih Pak Parjo atas kesediaannya. Langsung saja nggih, nanti ada beberapa pertanyaan ya, kita melaksanakan wawancara yang enjoy saja ya, seperti ya tukar kawruh ataupun sharing tentang pengalaman panjenengan terkait tadi yang sudah saya sampaikan, pengambilan keputusan berbasiskan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pak Parjo, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah selama ini ya
panjenengan ini sebagai seorang kepala sekolah ya, bagaimana Anda ini dapat mengidentifikasi sebuah kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Saya melihat bahwa suatu kasus itu dikatakan dilema ketika benar melawan benar apabila terjadi suatu ketika harus di dalamnya kita harus memilih dan menentukan antara dua pilihan. Yang kedua, pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan, sedangkan rujukan moral benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Iya, terima kasih Pak Parjo, luar biasa sekali ya. Identifikasi Pak Parjo terkait dengan pertanyaan tadi yang saya tanyakan. Untuk pertanyaan yang kedua ini Pak Parjo, selama ini bagaimana Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan ya di sekolah Anda ini, di SD Negeri 2 Karangrejo ini, terutama untuk kasus-kasus ya di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jika menghadapi kasus yang keduanya sama-sama benar, biasanya saya melakukan identifikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya saya lebih mengedepankan kepada kepentingan orang banyak daripada kepentingan individu. Sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema, etika saya akan terlebih dahulu melakukan pengumpulan fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan melihat lagi keputusan atau merefleksikan. Luar biasa sekali ya Pak Parjo. Untuk selanjutnya pertanyaan yang berikutnya yang ingin saya tanyakan adalah sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang kepala sekolah ya, tentu Anda pernah melakukan langkah-langkah ya atau prosedur ya. Nah, yang ingin saya tanyakan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda laksanakan atau Anda lakukan selama ini dalam mengatasi sebuah permasalahan? Prosedur atau langkah-langkah yang saya tempuh antara lain, saya terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan fakta yang terjadi, menentukan siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan melihat lagi keputusan yang sudah dibuat dan direfleksikannya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya ada yang ingin saya tanyakan kembali, yaitu Pak Parjo, terkait hal-hal apa saja ya yang selama ini mungkin Anda atau panjenengan anggap efektif dalam panjenengan mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Hal yang selama ini saya anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus
dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifatnya urgent, mendesak dan tidaknya. Kasus dilema etika tersebut dari pengambilan alternatif solusi. Selain itu, ketika kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan menerapkan 3 prinsip. Resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Iya, luar biasa sekali pengalaman dari Pak Parjo ya, terkait tadi hal yang dianggap efektif terkait pengambilan keputusan. Untuk berikutnya ada yang ingin saya tanyakan kembali ya, masih terkait ini pengambilan keputusan ya. Menurut Pak Parjo, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan atau merupakan tantangan bagi Pak Parjo selaku kepala sekolah dalam kaitannya pengambilan keputusan ya pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan kasus dilema etika adalah masalah yang tersebut mempunyai nilai yang sama-sama benar dan penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya pihak-pihak yang kita kenal, yang langsung, yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Hal lain yang menantang adalah karena harus memutuskan sesuatu dari 2 hal yang sama-sama benar dan menuntut prioritas kita dengan berusaha tidak merugikan salah satu pihak. Ya, luar biasa sekali terkait tantangan ini tadi Pak Parjo sudah menyampaikan secara jelas, secara gamblang yang selama ini masih menjadi tantangan dari Pak Parjo selaku kepala sekolah di SD Negeri 2 Karanggadung ini. Selanjutnya Pak Parjo, yang ingin saya tanyakan adalah apakah Anda ya sebagai kepala sekolah ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ya? Apakah Anda ini langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal ya untuk menyelesaikannya ya? Dan bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Anda jalankan selama ini? Dalam pengambilan keputusan dilema etika kami tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelolanya dengan menganalisa, mempertimbangkan, dan memusyawarahkan kasus yang ada baik secara formal maupun non formal. Selain itu, substansi dari urgensi sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan, karena menyelesaikan masalah semakin cepat maka akan semakin baik dalam rangka menjaga harmonisasi dalam lingkungan kerja. Tetapi jika memang memerlukan waktu dan pihak lain yang terlibat, maka saya membuat
alokasi waktu khusus. Iya, terima kasih Pak Parjo. Sebuah jawaban yang luar biasa. Ini jadi pengalaman baru bagi saya. Mudah-mudahan apa yang selama ini Pak Parjo aplikasikan ke depan juga bisa kami aplikasikan. Untuk selanjutnya Pak Parjo yang saya tanyakan kembali adalah adakah seseorang atau faktor-faktor ya faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun juga mungkin membantu ya Pak Parjo dalam proses pengambilan keputusan ya dalam kasus-kasus dilema etika. Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus. Akan tetapi perlibatan unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Biasanya saya meminta masukan dari dewan guru di sekolah, dan menurut saya masukan itu dapat mempermudah saya dalam pengambilan keputusan. Iya, luar biasa sekali ya. Selanjutnya ini yang terakhir Pak Parjo yang ingin saya tanyakan dari semua hal yang tadi telah Pak Parjo sampaikan kepada saya ya. Yang saya tanyakan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik ya dari pengalaman Anda selama ini sebagai kepala sekolah dalam proses pengambilan keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat saya petik adalah bahwa saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Selain itu, saya bisa belajar untuk mengambil keputusan dengan meminimalisir pihak yang dirugikan. Meskipun terkadang keputusan yang diambil tidak dapat memuaskan semua pihak, namun setidaknya bisa meminimalisir akibat yang lebih besar. Ya, terima kasih sekali ya Pak Parjo atas jawaban-jawaban panjenengan ya yang sangat berharga tentunya bagi kami ya seorang calon guru penggerak yang kedepannya mungkin juga kami akan seperti panjenengan diberikan amanah untuk memimpin sebuah sekolah sebagai kepala sekolah. Sekali lagi saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih Pak Parjo. Akhirnya kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Parjo.